Puluhan surat suara Pilpres ini tercoblos untuk paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Pemenangan Capres-Capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Apapun yang dilakukan KPU, itu pasti ada yang ngeritik lagi. Coba nanti malam ini diubah keputusan, besok rame lagi. Video penjelasan dari anggota KPPS yang murka karena selalu dituduh curang. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong TPS di sini curang, TPS di situ curang, hati-hati. Dugaan lo itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Buru-buru melakukan kecurangan terlebih nyoblos surat suara sebelum pemungutan ini dimulai. Ketika rombongan pengantar kotak suara ini datang, kita langsung bersikap sigap. Seolah-olah kita ini adalah petugas terprofesional di bidangnya. Begitu kotak suara udah ditaruh, tanda terima udah kita tanda tanganin. Pengen nyentuh kotak suara aja, kita diplototin sama Pak Polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Sepertinya emosinya yang paling menggebu, yang tidak bisa menerima hasil pemilu, ini adalah kubu. Ya, kita dari tim hukum nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI. Namun yang perlu kita ketahui adalah apakah mungkin tuntutan mereka ini akan berhasil? Apa yang dilakukan oleh KPU itu sama sekali tidak melanggar hukum. Kalau aturannya hukum, artinya tidak ada yang bisa disalahkan dari apa yang dilakukan KPU. Tetapi apapun, ini yang penting, apapun yang dilakukan KPU, itu pasti ada yang ngeritik lagi. Coba nanti malam ini diubah keputusan, besok rame lagi, gitu. Tapi begini, yang ingin saya katakan dari ini, ialah bahwa KPU itu akan selalu menghadapi kritik, apapun yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu, menurut saya KPU terus saja jalan. Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Buat teman-teman yang penasaran dengan versi video full penjelasan dari Profesor Mahfud ini tadi, oke, nanti akan kita kasih. Namun sebelum itu, di sini saya ada sebuah video, yaitu video penjelasan dari anggota KPPS yang murka karena selalu dituduh curang. Yang bilang hasil penghitungan suara pemilu ada kecurangan, sini gue jelasin. Di video ini gue tidak bermaksud untuk membela paslon, caleg, ataupun partai tertentu ya. Gue berbicara sebagai anggota KPPS. Ya, gue anggota KPPS. Lo banyak yang gak percaya kan? Dikiranya konten doang kan? No. Gue gak tahu apakah memang sistem ini udah pernah digunakan di tahun 2019 atau memang baru digunakan di tahun ini. Karena di tahun ini hasil penghitungan suaranya itu menggunakan aplikasi yang bernama Sirekap. Penghitungan suara tetap dilakukan secara manual, ditulis secara manual di kertas yang segede gaban, yang kemudian di-scan menggunakan kamera handphone dan di-upload ke aplikasi Sirekap tersebut. Dari pada saat bimbingan teknis, kita udah dikasih tahu kalau bisa ya mengisi hasil penghitungan surat suara di kertas yang segede gaban itu orang-orang yang memiliki tulisan bagus. Tapi pada kenyataan di lapangan kita nggak bisa mengandalkan hanya satu orang untuk menyelesaikan semua tulisan tersebut. Dari DPRD aja ada 20 lembar kertas, jadi nggak mungkin kita mengandalkan cuma satu orang. Dari yang namanya ketua KPPS sampai 6 anggotanya semua turun tangan untuk menulis di kertas hasil penghitungan suara tersebut dengan berbagai macam bentuk tulisan. Nah, di bagian kertas hasil penghitungan suara itu, kita juga disuruh untuk menuliskan angka digital secara rapi berapa suara sah yang masuk. Jadi memang udah ada panduannya gitu, titik-titik yang membentuk angka 8, tinggal kita garis-garis sesuai dengan angka yang didapatkan oleh paslon, caleg, ataupun partai. Sempat kejadian di TPS gua, angka 0 yang harusnya membentuk persegi panjang, tapi di bagian ujungnya garisnya nggak nyambung, yang terbaca di aplikasi adalah angka 4, bukan 0. Karena aplikasinya menggunakan AI. Makanya nggak heran kemarin ada salah satu paslon yang angkanya naik 3 juta, tiba-tiba turun lagi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh YouTuber ini ya teman-teman, ini sama persis dengan yang sudah saya jelaskan di video awal. Dimana setelah KPPS ini di BIMTEK, kemudian untuk operator Sirekap ini ada himbauan untuk melakukan uji coba serempak. Di situ saya sudah menemukan kelemahannya. Dan salah satu kelemahannya adalah seperti yang dijelaskan oleh YouTuber ini. Dimana di situ ada garis-garis titik. Nah, ketika dalam penulisan angka tersebut di sini kita menulisnya kurang sempurna, maka titik ini akan menggantikan atau mempertemukan garis angka tersebut.
Sehingga yang seharusnya kita tulis angka 5 bisa saja di situ terbaca 8. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih kronologi di TPS yang dilakukan oleh KPPS pada saat melakukan pengisian C hasil ini, teman-teman dapat mengecek video saya yang berdurasi sekitar 28 menit di video sebelum ini. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong TPS di sini curang, TPS di situ curang, hati-hati. Dugaan lo itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Kenapa? Jadi anggota KPPS tuh nggak gampang. Tidur kurang, makan gak ada waktu, minum lupa. Tapi kita dituntut untuk tetap fokus. Bahkan tidak diperbolehkan sampai adanya selisih suara. Kalaupun terjadi adanya selisih suara, harus dicari selisihnya di mana. Sampai ketemu. Gue yang di Jakarta aja, selesainya baru subuh H+1 pemilihan. Ada yang bahkan sampai jam 9 pagi. Dan bahkan, yang di luar Jakarta, ada yang baru selesai jam 3 sore. H+1 pemilihan. Gue aja kalau misalkan ditanya, mau nggak jadi anggota KPPS lagi? Kalau untuk pemilu serentak ini dengan sistem yang sama, I will say no. Menurut gue sih sistemnya harus dirubah. Yang awalnya gue mikir masa kerja gini doang sampai banyak yang meninggal, sampai oh ya pantesan banyak yang meninggal. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi siapapun presiden. Sedikit saya tambahkan ya teman-teman. Buru-buru melakukan kecurangan terlebih nyoblos surat suara sebelum pemungutan ini dimulai. Di TPS nih ya, ketika kita dihimbau untuk standby di TPS karena kotak suara mau dikirim, awalnya kita ini ketawa ketiwi bercanda sama teman-teman KPPS. Namun ketika rombongan pengantar kotak suara ini datang, yang mana di situ ada orang Kapolsek, kemudian Koramil, ditambah lagi ada Panwas, kita langsung bersikap sigap, seolah-olah kita ini adalah petugas terprofesional di bidangnya. Monggo Pak, pasang senyum semanis-manisnya. Silahkan Pak. Begitu kotak suara udah ditaruh, tanda terima udah kita tanda tanganin, pengen nyentuh kotak suara aja kita dipelototin sama Pak Polisi. Ada orang Polsek di sana, orang Koramil di sana, ditambah lagi ada Panwas di sana, dan ada saksi dari masing-masing paslon pada saat pemungutan suara. Ya meskipun saya merasa kasihan sih kepada yang tidak ada saksinya. Ya mungkin udah kehabisan dana buat bayar saksi. Padahal secara umum saksi ini hanya dibayar 250.000 per orang. Tapi kenyataannya ada saja paslon yang tidak menghadirkan saksi di TPS. Atau mungkin jangan-jangan itu adalah salah satu trik dari mereka agar ketika mereka ini menuduhkan kecurangan, tuduhan tersebut bisa menjadi kuat karena memang saksi dari paslon C nomor tersebut tidak ada di situ. Ya ini cuma perkiraan saya sih. Ya pada intinya atas video-video viral yang beredar di media sosial tentang surat suara yang sudah tercoblos, jujur saya pribadi kalau memang ingin membuat video pendek seperti itu saya juga bisa. Karena banyak sekali contoh surat suara yang beredar di masyarakat. Tinggal kita coblosin, kita video pendek, pura-pura aja itu adalah surat suara yang udah tercoblos. Gampang kan? Tapi maaf, kami bukanlah kaum Anda. Karena itulah saya menghimbau kepada teman-teman yang saat ini menonton video ini, jangan mudah percaya dengan video-video yang sudah beredar di masyarakat. Bisa jadi itu adalah bahan hoax yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan salah satu paslon. Dan saya yakin tuntutan mereka untuk dilakukan pemilu ulang ini sama sekali tidak akan berhasil. Apakah alasannya? Subscribe channel Kang Zi karena setelah ini akan saya jelaskan alasannya secara hukum. Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.